Di bawah langit yang dihujani bintang-bintang ungu, terbentanglah negeri Lumina, bukan negeri biasa. Karena di Lumina, setiap emosi manusia memiliki wujud nyata. Kebahagiaan menjelma menjadi kupu-kupu emas yang berterbangan. Kesedihan menetes sebagai embun kristal yang pahit, dan ketakutan menguap menjadi kabut kelabu yang dingin. Di jantung Lumina hiduplah seorang penjaga bernama Arya. Tugas Arya adalah menjaga pohon hati, sebuah pohon raksasa yang daun-daunnya adalah cerminan dari hati seluruh penduduk. Jika hati seseorang tulus, daunnya akan berkilauan. Jika tercemar oleh dengki, daunnya akan layu dan menghitam. Suatu hari Arya menyadari ada yang tidak beres. Daun-daun pada pohon hati mulai layu dengan cepat. Bukan karena satu atau dua orang, tapi karena rasa iri yang menyebar seperti penyakit. Penduduk Lumina mulai membanding-bandingkan diri mereka. Kebahagiaan seseorang dilihat sebagai kurangnya kebahagiaan bagi orang lain. Kupu-kupu emas yang tadinya berterbangan bebas kini saling berdesakan, berebut cahaya, hingga sayap-sayap mereka robek. Embun kristal kesedihan menggenang di mana-mana, dan kabut ketakutan mencekik Lumina. Arya mencari tahu penyebabnya. Ia berkelana ke sudut-sudut negeri, melihat langsung kekacauan yang terjadi. Ia bertemu dengan seorang pematung yang iri pada lukisan indah tetangganya, seorang musisi yang iri pada suara merdu penyanyi lain, dan seorang petani yang iri pada hasil panen yang lebih melimpah. Arya menyadari iri bukanlah tentang memiliki lebih, tetapi tentang merasa tidak cukup dengan apa yang dimiliki. Melihat kehancuran ini, Arya mencari cara untuk menyembuhkan pohon hati. Ia teringat kisah-kisah kuno tentang sumur kejujuran, sebuah tempat di mana kebenaran batin seseorang akan terpancar. Arya memutuskan untuk mengajak seluruh penduduk Lumina ke sana. Di tepi sumur, Arya meminta setiap orang untuk melihat pantulan diri mereka. Pantulan itu bukan hanya menampilkan wujud fisik, tetapi juga emosi yang tersembunyi. Mereka melihat kupu-kupu emas yang terperangkap dalam sangkar ego, embun kristal yang menggenang di mata, dan kabut tebal yang menutupi hati. Mereka melihat betapa buruknya rasa iri yang telah mencemari jiwa mereka sendiri. Arya kemudian berkata, "Kalian tidak perlu merebut kebahagiaan orang lain. Setiap dari kalian punya keindahan sendiri. Pematung punya ketulusan dalam pahatannya, musisi punya melodi unik di hatinya, dan petani punya keuletan dalam tangannya. Terimalah keindahan kalian dan pohon hati akan kembali mekar." Perlahan-lahan penduduk Lumina mulai menyadari. Mereka saling berpegangan tangan, berbagi cerita tentang ketidakamanan mereka, dan mengakui bahwa mereka telah salah. Saat kejujuran dan penerimaan diri menyebar, kabut ketakutan mulai menipis. Embun kristal kesedihan menguap menjadi uap yang menyejukkan, dan kupu-kupu emas kembali terbang bebas, tidak lagi saling berebut. Di pohon hati, daun-daun yang layu kembali hijau dan tunas-tunas baru mulai tumbuh. Pohon itu tidak